ekstremitas atas sama, itu jadi kayak paket wajib untuk kalau habis operasi lakuin itu ya, bedanya exercise, swapping dan sebagainya semua harus dilakukannya seperti itu. Nah kemudian jadi cerita tadi itu pasiennya case-nya adalah kasus lama, berarti kan udah lama-lama terutama core-nya nggak oke gitu kan. Kalau core-nya nggak oke, berarti kita banyak bermain di core stability-nya. Jadi kalau pasien fracture femur ya tadi kita nggak kebanyakan modality, tapi kalau yang TKR apa kita kadang bisa membawa bola ke rawat inap sehingga untuk melatih pasien menggunakan bola supaya lebih dapat ya untuk core stability-nya. Okay. Dan tidak ada yang ditakutkan untuk jadi patah lagi. Beda sama femur kan, kalau dia angkat aja nanti bisa patah lagi. Kalau ini kan udah bagus pada saat dokter jalan juga napak karena napak sesuai toleransi dan sebenarnya napak pun nggak ada masalah kan? Nah terus kalau lututnya bengkak biasanya pasien itu resiko tingginya dengan operasi di lutut TKM tadi apa? Deep vein thrombosis. Berarti ditanya kemudian dilihat dulu dipegang di betisnya, kita lihat agak mengkilat atau apa, tapi kadang nampakan itu nggak begitu. Saya pengalaman di rumah sakit kita nggak bisa percaya dengan tampakan gitu loh kan. Kalau pas buka ya memang mengkilat banget dan sebagainya, jadi nggak bisa bilang oh ini dan sebagainya. Sepertinya tidak bisa 100% percaya dengan tampakan yang menggubur kalau bolong kayak gitu ya. Kita pegang, tapi kebetulan kok ini ekstrim banget ya, bukanya sampai sebesar itu, mengkilat itu, kemudian kita pegang ini, sakit. Yang kalau habis dioperasi sakit pasti, tapi ini sakitnya banget gitu loh, sakitnya banget, di pasien kelihatan kesakitan sekali. Kemudian waktu kita pegang betisnya sakit, kita pegang lebih dalam lagi sakit, kemudian kita shaking kayak ini ya, kayak dikocok ini sakit, stop dulu, bilang ke perawat untuk konsultan dokter apakah butuh di infus aspirin atau warfarin untuk mengencarkan di apa sumbatan. Tapi kalau ujuk-ujuk kita belum langsung ayo pumping mbak, kanan kiri mbak. Nah nanti kalau ada sumbatan dia lari sampai ke jantung, bisa henti jantung, sampai ke pembuluh darah otak, bisa jadi stroke. Siapa yang bunuh? Fisioterapinya. Ada bahaya. Jadi sebelum pumping dan sebagainya cek dulu ya, apakah ada masalah arterinya tadi, apakah ada masalah di venanya, ada di vein trombosisnya. Nah kemudian Mbah itu paling senang. Jadi kalau di lymphatic drain itu di osteopat ya, konsep osteopat, manakala kita sentuh lutut itu sebenarnya dia disyarafi oleh lumba 34, itu persyarafan. Tapi maksudnya kalau pas kita pegang lutut itu sebenarnya dia adalah kalau dari organ salurannya siapa? Usus ya. Usus itu pengaruhnya di lutut. Jadi kalau orang sakit di lutut bisa jadi ususnya baru kencang, itu ada sakitnya di lutut. Nah benerin ususnya, si lututnya nggak sakit. Jadi misal nih usus besar kita agak masalah, habis makan mie si perutnya baru nggak ngeh sama mie, tiba-tiba lutut kok sakit banget ya, berarti usus saya protes nih karena makanan tadi. Berarti yang dibenerin kan ya di ususnya ya, apakah kita makan yang jamu, pon-pon atau apa untuk menetralkan racun yang ada di perut sehingga lutut itu jadinya hilang gitu. Sama pada saat kita memberi respon pada lutut yang kita elus-elus, kita pegang, maka si pasien akan merasa tenang karena itu berpengaruh terhadap gerak ususnya yang dia semakin tenang ya, sehingga pegang di ini pegang di lututnya pasien
pasien itu memberi efek tenang sehingga pasien itu jadi percaya dengan fisioterapi. Nek mbah-mbah pun dua suka sama cerita, sehingga paling suka kan ditanya gimana mbah, anaknya berapa, ya udah sampai daripada dia mikir aduh sakit-sakit udah diajak cerita yang membuat dia bangga. Oh iya cucu saya pilot, cucu saya cucu dokter, ngomongin banyak-banyak itu lupa dia nanti nyerinya. Nah kita bisa cek di sini apakah ada spasm yang banyak. Kalau enggak pas buka banget ya berarti sudah cek nggak ada DVT, kita bisa lakukan lymphatic drain sambil dielus-elus. Nah ini lebih banyak dilakukan karena apa? Ya karena ini tadi proses operasinya cukup lama, bengkaknya cukup, ya sebenarnya cuma di area ini aja sih. Dan pasien memang dengan orang tua secara psikologis lebih senang kalau yang disentuh-sentuh seperti itu. Nah kemudian kita bisa gunakan bola. Nah, kita bisa gunakan bola untuk melatih kakinya pasien. Kan mau menggantung apa nggak ada masalah, nggak ada yang ditakutkan untuk. Yang kita lakukan sebenarnya apa targetnya dengan pakai bola adalah core stability-nya. Yuk, pasien, yuk mbak, tepuk mbak. Lurusin lagi. Nah, kita sambil pegangin yang di sini biar nggak sakit ya. Nah ini bisa dipeatkan ke pasien. Kalau begini masih sakit banget, berarti yang begini kan baik. Biar disangka semua, saya luruskan. Ini aja, terus pasien disuruh nekan, relax, nekan, relax, atau dia cuma diem seperti ini, coba dipertahanin bolanya supaya tidak jatuh. Nah ini kalau otot core-nya nggak oke, ini tuh goyang terus kayak gini, dia hanya mempertahankan supaya ini kan kesangga ya, si lututnya tersangga, aman, gak bikin pasien sakit, tapi dia harus mempertahankan supaya dia agak balik gitu, iya, supaya si bola ini nggak jatuh. Ini udah kerja, si otot intrinsiknya udah kerja. Oke, bikin advance lagi disuruh tarik sama kemudian bikin bridging, yuk angkat pangkat, terus angkat tinggi, sip, relax, angkat tinggi lagi, relax, terus gantian dan punggung ini bikin sakit ya. Yuk angkat pangkat, nah stop, relax. Nah ini lebih berat. Orang-orang ini Itu tergantung pasiennya masih mampu atau enggak nanti sesuai dengan pembinaan. iya makasih as Kemudian ya itu untuk latihan duduk dan sebagainya mirip dengan yang kamu tadi. Terus pada saat kita mulai coba duduk mas, jalan dulu ya. Nah pasien pas saat duduk boleh latihan yang seperti itu ya, duduk ongkang-ongkang di tempat tidur, dia boleh dikasih bola, ditinggalin bola, disuruh latihan tarik seperti itu untuk koordinasi otot intrinsiknya. Terus nanti dilatih jalan, karena lansia untuk stabil dia gunakan walker, boleh netak ya, berarti walker. videografer aja Sehat. Walker, kempes perut, tinggiin badan, kaki sakit, sehat. Jadi tetap pada saat jalan konsentrasinya kita mengarahkannya di kempes perut, kempesin perutnya. Jadi walker maju, kempes perut ya, mulai dari tumit, jempol, jari-jari, kempes perut, tinggiin badan, sehat. Walker, tumit, jempol, jari-jari, kempes perut, sehat, lompat, nanti sakit, tapi masih di dalam walker kan. Nah, setelah kamar mandinya seperti apa, di bawah masuk toilet seperti apa.
pasien harus diajarkan kan ini pasien nggak ada masalah ya, berarti harus diajarin latihan di bola, ada dulu di atas bola. Kayak udahan. Nah nanti mungkin edukasi duduknya, kasih lihat TV dan HP ku ya, sebagainya. kayak HP Duduknya ku. juga nggak di kursi. Kayak HP ku nggak bisa dibalik ini. Nah Saya sedih. kalau tidak ngepesin perut coba mas, ini karena biasa aja, nggak ngepesin perut, turunnya kayak digebukin, digedein, ini terjadi apa? Goyang ya, pasti akan jatuh ke bawah sehingga kita tidak merasa bekerja, tapi dengan bekerja seperti ini kerja rasanya. Karena si otot perutnya aktif untuk mempertahankan supaya nggak jatuh aja. Jadi secara kerja kita tidak merasa kerja. Misal kita ngerjain PR, buka laptop, ngerjain masih bisa, tapi kan ini otomatis nggak kerja daripada di kursi yang stabil atau di lantai gitu ya. Ini lebih dapat untuk bagian terjadi kondisi. Oke, sama seperti yang tadi. Dia dibalikin dulu sama Itu tengkorak. harus dikejar nih mulai dari tumit. Tapi hati-hati karena dengan akan ini nanti kesininya jadi sakit baru juga. Jadi kejar aja di konsep. Pas terakhir dibalik ya. Oke. Oke. Ada pertanyaan untuk TKR? Enggak. Pola jalannya mirip. Jadi saya sering bertemu pasien dengan TKR, THR untuk melepas krep dan sebagainya. Pertama ini sudah bagus. Kemudian Malu ah. satu krep Kamu sih. sudah mulai gunakan Kamu sih enak. sudah mulai gunakan tongkat dan lepas ya, latihannya paling bagus ya latihan yang ini tadi, maka dia cepat banget untuk melepas alat bantu karena kita latih adalah otot core-nya. Cukup ya, kemudian kamu sama TKR ada pertanyaan? Yeay. Cuman